Kita berdoa kelas 2 dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Maha Pencipta langit dan bumi atas kasih-Mu pada hari ini, atas kesehatan dan nafas kehidupan serta cuaca pada hari ini. Saat ini kami mau belajar agama, berkati kami. Berkati anak kami kelas 2, buat mereka lebih rajin belajar, buat mereka menjadi anak yang baik, karena mereka adalah harapan gerejamu dan negaramu, agar semuanya menjadi kemuliaan bagi Maha Pencipta langit dan bumi kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kelas 2. Kita sudah sampai pada minggu keempat. Nah, sekarang subtema kita adalah bekerja sama dengan teman. Inilah subtema kita pada hari ini. Nah, di sini kita melihat gambar apa yang dikerjakan orang-orang yang ada dalam gambar itu. Kamu lihat di situ nampak ada yang memegang sapu, ada yang menyiram bunga, ada yang buang sampah, ya, ada yang melap papan tulis, ada yang mengatur meja. Nah, inilah semuanya kelas 2 kerjasama. Nah, kalau hanya satu orang semua itu tidak sanggup. Bisalah selesai, tetapi lama sekali, makan waktu lama. Jadi dengan bekerja sama, pekerjaan bisa lebih cepat, bisa lebih ringan, ya kan? Nah, kerjasama harus dilakukan dengan orang lain, karena tanpa ada orang lain maka kita tidak akan dapat mewujudkan kerjasama. Bekerja sama harus dilakukan dengan hati riang, tanpa sungut-sungut, agar nantinya memperoleh hasil yang baik. Dengan ada kerjasama, maka pekerjaan semakin cepat dan mudah untuk diselesaikan. Bekerja sama dapat diharapkan, dapat diterapkan di keluarga, di sekolah, dan di lingkungan kita. Misalnya keluarga, dalam keluarga kita bergotong royong membersihkan pekarangan rumah, merapikan tempat tidur, membantu adik yang kesulitan belajar. Inilah kerjasama di dalam keluarga. Nah, di sekolah petugas piket bergotong royong membersihkan kelas, membantu teman yang kesulitan dalam belajar. Nah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan bergotong royong membersihkan parit atau selokan agar tidak tersumbat. Nah, semua contoh di atas kelas 2 merupakan hal yang dapat kita lakukan dalam bekerja sama. Dengan demikian kita diharapkan untuk hidup rukun dan damai dengan orang lain. Nah, dalam Markus bab 2 ayat 1 sampai 11 itu baca kelas 2 karena panjang sekali. Di sini hanya penjelasan atau pendalaman yang dibuat ibu gurunya. Bisa dibuka kelas 2. Melalui bacaan kitab suci dalam Markus bab 2 ayat 1 sampai 11 dijelaskan bahwa Yesus sangat menekankan kepada seluruh para murid-muridnya untuk mau saling bekerja sama. Yesus bersedia untuk menyembuhkan si lumpuh tersebut karena iman para teman-temannya. Yesus melihat bahwa iman mereka terlihat ketika mereka bekerja sama untuk mengangkat temannya yang lumpuh walaupun sampai
menjebol atap rumah demi kesembuhan temannya. Nah, inilah dia. Nah, dijebol atap rumah, diturunkan di tempat Yesus, karena orangnya ini adalah tidak bisa lagi jalan, sudah lumpuh, dan di bawah tidak ada tempat lagi. Maka diturunkanlah dekat Yesus, maka Yesuslah yang menyembuhkan orang lumpuh itu. Ini terjadi kerjasama antar mereka itu semua. Kalau hanya satu orang nggak bisa itu diturunkan orang yang lumpuh itu. Nah, orang-orang dalam kitab suci juga dapat melakukan kerjasama seperti dalam gambar yang baru kita lihat tadi kelas 2. Ya. Mari kita mendengar lagu sekarang kelas 2. Mari kita mendengar rangkuman kelas 2. Dalam bekerja sama diperlukan sikap sabar, disiplin, rendah hati, lemah lembut, menerima orang lain apa adanya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hendaklah kalian selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tuhan sangat senang melihat anak-anaknya bekerja sama dengan baik. Jadi melalui lagu yang baru kita dengar tadi kelas 2, kita diajak untuk saling membantu. Itulah tugas luhur sebagai Rasul Yesus. Dan di dalam bekerja sama, Roh Kudus juga dapat membantu kita dalam melaksanakan kerjasama itu. Oke kelas 2. Nah, setelah Ibu menerangkannya kelas 2, tulislah soal latihan ini dan pilih jawaban yang paling tepat. 1. Salah satu sikap yang diperlukan dalam bekerja sama adalah A. Sabar, B. Tidak mau tahu, C. Harus diperintah. 2. Lagu yang baru kita dengar mengajak kita untuk saling membantu. Itulah tugas luhur sebagai titik-titik. A. Orang yang berani, B. Orang yang kuat, C. Rasul Yesus. 3. Yesus menyembuhkan orang yang titik-titik. A. Sakit perut, B. Sakit mata, C. Sakit lumpuh. 4. Dalam kitab Markus bab 2 ayat 1-11, orang-orang itu bekerja sama dengan mengangkat temannya yang sakit walaupun sampai menjebol atap rumah demi titik-titik. A. Kesembuhan temannya, B. Membujuk temannya, C. Kesenangan temannya. Oke, kerjakan dengan bagus ya kelas 2. Mari kita akhiri pelajaran kita ini dengan berdoa kelas 2. Semoga juga di rumah kelas 2 dapat melakukan kerjasama ya. Oke, mari kita berdoa. Habis kita berdoa kelas 2.